Mengenal suku Dayak, dari asal-usul hingga tradisinya yang sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Dilansir dari laman Bobo, suku Dayak memiliki 268 subsuku yang dibagi menjadi 6 rumpun, yaitu Rumpun Punan, Rumpun Klemantan, Rumpun Apokayan, Rumpun Iban, Rumpun Murut, dan Rumpun Otdanum. Persebaran masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan juga tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia, namun juga sampai ke negara tetangga, yaitu di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Asal-usul suku Dayak dilansir dari laman Kemendikbudkumans 1987. Mengungkap teori yang didukung oleh Inoue 1999 bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di China Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke semenanjung Malaysia dan melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian, seorang tokoh Dayak Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Ciri-ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak, serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan, dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak yaitu Mandau. Masyarakat suku Dayak berkomunikasi dengan bahasa daerah yang berbeda-beda dalam percakapan sehari-hari. Suku Dayak memiliki kepercayaan yang disebut kaharingan. Walau begitu, kini masyarakat Dayak sudah banyak yang menganut agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tradisi suku Dayak dikenal memiliki berbagai tradisi, beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Berikut adalah beberapa tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan. 1. Tradisi kuping panjang. Suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki tradisi unik yaitu memanjangkan daun telinganya. Dilansir dari laman Gramedia, cara memanjangkan telinga adalah dengan menggunakan logam atau pemberat yang digunakan seperti anting-anting. Sesuai aturan, perempuan dari suku Dayak dapat memanjangkan telinga hingga dada. Sementara untuk laki-laki bisa memanjangkan telinga hingga bawah dagu. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga digunakan untuk menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran. 2. Tradisi tato tradisional. Masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh Kabupaten Kapuas Hulu dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500. Sebagai sebuah tradisi, konon saat perang berlangsung, tato tersebut digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. 3. Tradisi Ngayau. Ngayau merupakan salah satu tradisi yang sudah dihentikan karena dianggap sangat mengerikan dan penuh dendam.
Tradisi ngayau adalah kegiatan berburu kepala musuh yang dilakukan beberapa rumpun Dayak saja, yaitu Ngaju, Iban, serta Kenya. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun di mana pemuda Dayak harus melakukan pembuktian dengan memburu kepala musuh. Hal ini terus berlanjut karena nantinya keturunannya akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan membawa kepala tersebut ke rumah. Akan tetapi, pada tahun 1874, kepala suku Dayak Kayan mengumpulkan kepala suku dari rumpun lainnya dan menyepakati hasil musyawarah tumbang Anoy yang berisi larangan pelaksanaan tradisi ngayau karena dapat menyebabkan perselisihan di antara suku Dayak. Yang keempat adalah Tiwah. Tiwah merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi Tiwah dilakukan sesuai kepercayaan keharingan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Ketika melaksanakan tradisi Tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Menurut kepercayaan, Tiwah dipercaya akan mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal, agar mudah menuju dunia akhirat, atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah asal-usul suku Dayak hingga tradisinya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.